我们的案子必然是其中之一。Woi, gabut yuk. Balik lagi bareng Ara dan dua detektif koplak, Tang dan Chin. Kalau sebelumnya mereka udah puas ngacak-ngacak Thailand dan New York, kini mereka mendarat di Tokyo berkat undangan si detektif ganteng Noda Hiroshi. Wah, seru nih kayaknya. Jadi tanpa buang-buang waktu lagi, let the story begin. Film dibuka dengan cuplikan masa kecil Chin, 有人走进大门呢。 di mana sang ayah memintanya menunggu dan menghitung jumlah orang yang masuk. Tapi berujung ditangkap, serta sang ibu yang meninggal dunia. Nah lo, kena tabok deh tuh. Buset dah, ada yang gak bisa nolak label gratisan nih guys. Mereka dijemput oleh Noda Hiroshi dan mendapat sambutan hangat yang amat meriah. 不对， Walau lagi mules, Tang merasakan ancaman yang ternyata berasal dari detektif nomor 1 di Thailand. 他过来了。 Pria ini juga dengan mudah melumpuhkan pengawal Noda. Gak punya pilihan lain, kini mereka mengandalkan Tang. Kabur juga ternyata dia. Nah, ini nih alasan Noda memanggil mereka ke Tokyo. 那个就是疑犯渡边胜，也是委托人。 Kasus pembunuhan dengan tersangka Watanabe Masaru dan Su Chai-wit sebagai korban. 死者苏乔伟 Di mana dua kelompok ini sudah lama bersitegang memperebutkan daerah 幕 Chinatown. 后金主。此前双方为了争夺东京都中心新塘， Semua bukti mengarah kepada klien mereka. Ternyata si Jack belum nyara nih. Dan dengan kekeh ngebuntutin mereka. Si Noda gemes juga akhirnya. Tang berusaha ngebujuk Chin untuk ganti kasus. Tapi Chin malah membawanya menuju pemandian yang tentunya bisa bikin nyali ciut. Tuh kan, gimana gak ciut coba? Tang terus-terusan ngoceh sehingga Chin terpaksa membungkamnya. Barulah setelah itu kita bisa mendengar penuturan Watanabe tentang kejadian di malam itu. Su Chai-wit mengajaknya bertemu di Watery Hall. Tempat yang dikelilingi air itu hanya memiliki satu jalan masuk. Tapi teh itu menjadi masalahnya. Saat ia terbangun, lawan bicaranya sudah tumbang dan tertusuk. 15 menit setelah dua pemimpin besar itu masuk, suara pecahan terdengar. Sayangnya mereka tidak langsung masuk. Ada jeda 1-2 menit sampai mereka menerobos karena teriakan Su Chai-wit. Untungnya Noda memiliki rekaman CCTV saat pria itu dibawa keluar. 病院に運び込まれたところ。 Karena tidak satupun bawahan Watanabe yang memperhatikan pria itu. Meski dengan motif berbeda, Tang dan Chin sepakat akan menangani kasus itu. 人，是不是你杀的？こいつだけを呼んでいた。变血迹是指纹呢？ TKP-nya udah kinclong masa? Mengandalkan foto yang dimiliki Noda, Chin berusaha menggali kasus itu lebih dalam. Melihat banyaknya darah yang mengotori lantai, Chin tidak heran jika Su Chai-wit meninggal di jalan karena pendarahan. Sedangkan satu-satunya tersangka ditemukan tergantung keesokan paginya. 灭口。 Chin menemukan satu keanehan, di mana tidak ada pecahan kaca di bawah tubuh Watanabe yang pingsan, berbanding terbalik dengan tempat Su Chai-wit terjatuh. Yang dapat kita simpulkan bahwa Watanabe pingsan sebelum kaca itu pecah. Saat dua orang ini memeras otak, Tang malah mendapat petunjuk
berkat alat kesayangannya ini. Dan berasumsi bahwa pembunuhnya adalah ninja yang bersembunyi di bawah meja. Beruntung Chin dapat membaca petunjuk itu dengan benar. Dan jika asumsi Chin benar, petunjuk itu jelas akan memberatkan Watanabe. Doile, sempat-sempatnya si Tang malah tersepona sama Kobayashi Ana. 要去还。逃啊！你交感神经兴奋，引发肾上腺素差分。 Wanita itu begitu yakin bahwa Watanabe lah pelaku pembunuhan tuannya. 渡辺に間違いありません。 Terlebih ia mendengar sendiri dari mulut Su Chaiwet. Ana memohon agar Tang berhenti membantu pria yang sudah melecehkannya. Aduh, si pinter. Tang malah mamerin hasil temuan mereka barusan. Jack yang ternyata menyamar merebut benda itu. Tapi bukti itu segera diambil oleh Tanaka Naoki yang memiliki tingkat penyelesaian kasus 100%. Sepeninggal Tanaka, Jack berusaha membujuk Tang dan Chin untuk bergabung dengannya karena Watanabe jelas akan memberi mereka pelajaran gegara bukti yang malah memberatkan klien mereka itu. Tapi Chin dengan tegas menolak ajakan Jack. Mereka pun tiba di rumah sakit dan berniat mengunjungi jenazah Chaiwet. Tang yang meminta agar jangan dipakaikan baju perawat lagi mendapatkan permohonannya nih guys. Tuh gak jadi perawat kan? Para suster mengingatkan agar mereka berhati-hati karena liftnya suka error. Lah, Tanaka juga datang. Untung pada gesit, jadi keburu ngumpet. Jack juga datang. Ya, malah gak bawa Tang. Anak buahnya Watanabe juga nyusul. Dan malah ngebawa perawat yang tadi ditumbangkan oleh tim Jack. Nah lo, pas banget deh tuh satu lift semua. Mereka bergantian histeris saat kantong yang mereka bawa bergerak. Lebih parahnya lagi, lift malah kembali naik dan mati. Tanaka mengejek mereka sebagai dua orang pengecut. Tapi saat si perawat bangkit, ya dia baru engis siapa temen lift mereka selama ini. Chin dan Noda mengamati Chaiwet dengan seksama. Luka di kepala yang cocok dengan ornamen yang mereka temukan, dan luka mematikan yang juga cocok dengan pecahan kaca di tangan Watanabe. Mereka yakin cara Watanabe memegang senjata menjadi kunci untuk memecahkan puzzle ini. Tapi ada satu luka yang hilang dalam laporan forensik, bekas suntikan di tangan Su Chaiwet. Mereka pun bergegas menuju saksi mata pertama. Tapi wanita itu sudah diculik. Jack yang juga nongol menambah keributan sampai Chin menyadarkan tujuan utama mereka yang sama-sama ingin mengungkap misteri sesungguhnya. Dari rekaman CCTV, mereka berhasil menemukan pelaku penculikan Ana. Murata Akira, sang pemerkosa dan pembunuh berantai. Mereka bergegas menuju sarang pria itu yang ditemukan oleh Noda. Dan seperti feeling Chin bahwa semuanya nggak mungkin semudah itu. Alih-alih menemukan Ana, mereka malah dihadapkan pada puzzle demi puzzle. Mereka mendapat perintah di mana masing-masing dari mereka harus membawa 100 juta yen ke karnaval cosplay pukul 10 besok pagi. Atau Ana akan dibunuh jika mereka lapor polisi. Kini waktunya Noda beraksi. Memanfaatkan ribuan orang, mereka mengumpulkan uang tunai ratusan juta semalam suntuk. Ya, tapi sayangnya mereka nggak bisa masuk kalau nggak pakai kostum. Widih, jadi sensei gini sih Noda. Ya salam, Chippy Jack-chan. Sesama pecinta film,
Ada nggak yang tahu mereka jadi karakter siapa? Sambil membawa uang ratusan juta, mereka menerobos kerumunan dan kembali menemukan petunjuk. Tapi lagi-laginya petunjuk itu harus dipecahkan. Dan tanpa diduga bisa dilengkapi oleh pemikiran Simple Tang. 他让我们3人分内赶到要素大因子。不， Tapi kini mereka berpencar karena harus menuju ke 3 tempat yang berbeda. Di saat duo Tang Chin serta Jack berjuang menuju tempat yang disebutkan, Crazy Rich Noda malah duduk santuy di helikopter. Eits, tapi dia auto dieliminasi dong. Sesampainya di sana mereka harus membuat pilihan dari gambar-gambar random. Astaga, ternyata gambar itu menentukan siapa lawan mereka selanjutnya. Saat Jack dengan berani menghadapi resiko dari pilihannya, Tang malah gentar nih menghadapi kaki mulus yang sayangnya agak tebal ini. Buset, Jack juga akhirnya tumbang dong. 人总有一死，祸重于泰山。 Beruntung Tang bareng orang yang tepat karena Chin berhasil menemukan titik kelemahan pesumo itu. 他右脚就见明显后移左脚，说明紧。我知道了，仙人指路，头。 Kini mereka diarahkan untuk menuju Shibuya dan sesampainya di sana, Chin malah mendengar dialog yang sama persis dengan kata-kata terakhir sang ayah sebelum tertangkap. Chin berjuang menghitung jumlah orang yang menyeberangi persimpangan tersibuk di dunia itu, tapi ia menyia-nyiakan 2 kesempatan karena kesalahannya serta faktor tak terduga. Di kesempatan terakhir, Chin merubah strateginya dan menyuruh Tang mengikuti instruksinya. Saat akhirnya telepon kembali berdering, Chin yakin bahwa jumlah orang yang menyeberang adalah 0. Hal itu membawa mereka kepada teka-teki baru yang terpampang di seluruh billboard. Chin dapat menyimpulkan siapa yang mereka hadapi berdasarkan lokasi yang mereka datangi sejak meninggalkan rumah Noda. Kini Chin dan Tang segera menuju satu-satunya tempat dengan huruf Q di Tokyo. Dan di tempat pembuangan air itulah Anna berada. Tang langsung berlari hendak menolongnya, meninggalkan Chin yang dihampiri oleh pelaku penculikan itu sendiri. Keadaan semakin genting saat pria itu mengungkapkan fakta di mana air tidak akan berhenti mengalir kecuali ia mati. Ia memaksa Chin untuk menegakkan keadilan dan membunuhnya kalau mau menyelamatkan Anna. Tepat saat Noda dan para polisi masuk, pria itu jatuh dan menemui ajalnya. Meski air berhenti mengalir, semua mata tertuju pada Chin. Ia pun kini ditangkap atas tuduhan pembunuhan. Tang memohon kepada semua orang untuk melepaskan keponakannya, tapi diabaikan begitu saja. Chin bertanya kepada Anna bagaimana cara Watanabe memegang senjata malam itu. Anna pun menjawabnya, membuat Chin memuji Anna yang fasih berbahasa Mandarin tanpa perlu menggunakan translator. Noda kembali membawa kabar buruk di mana pembebasan bersyarat Chin ditolak karena gravitasi kasus ini. Dan untuk menolong Tang yang diburu oleh anggota Watanabe, Noda mengakomodasinya kembali ke Thailand. Sementara Jack, entah apa yang dilakukannya di Suihua. Astaga,
ternyata setelah menyampaikan salam Q pada Chin, pria itu terjun sendiri. Meski di penjara, Chin terus berusaha memecahkan kasus di hadapannya. Dengan seksama ia menganalisa semua kemungkinan dan sampai pada kesimpulan bahwa Chaiwit tak mungkin menusuk dirinya sendiri. Saat itulah Tanaka masuk. Chin langsung menebak bahwa pria itu adalah Q. Ia yakin pria pertama yang menemuinya pastilah orang yang menjebaknya, yakni Q. Tapi Tanaka mengungkapkan fakta mengejutkan di mana Q bukanlah satu individu. Mereka adalah orang elit terbaik yang kini berniat merekrut Chin setelah mengetesnya. Dan demi mencerahkan Chin akan filosofi absurdnya, mereka bahkan membunuh orang. Tanaka berdalih bahwa buronan yang menjadi terpidana mati itu akan berterima kasih padanya. Tanaka juga berkata bahwa manusia butuh dewa baru untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Dan untuk itulah Q hadir. Jawaban Chin membuat Tanaka mempertanyakan kelompok Chin yang kredibilitasnya tentu meragukan. Sementara itu, Tang yang tiba di Thailand dibawa menemui wajah lama. Snow menyayangkan Chin yang tidak membunuh karena selama ini ia yakin bahwa Chin memiliki bakat untuk membunuh. Setelah Tang meminta tolong agar ia menyelamatkan Chin, Snow malah mendorong Tang Ren dari mimbar. Tanaka meyakinkan Chin jika ia bergabung dengan Q, tak akan butuh waktu lama sampai ia akhirnya bebas. Ucapan Tanaka bahwa Chin tidak akan mampu membebaskan diri dari kasus ruang tertutup yang Chin buat sendiri, bagaikan kepingan puzzle terakhir bagi teka-teki yang selama ini tidak bisa ia pecahkan. Chin menentukan pilihannya, yakni menolak Q. Membuatnya otomatis menjadi musuh organisasi itu. Wow, Noda ternyata terus mengawasi. Wih, Tang kerja sama bareng Kiko dong dan berusaha meyakinkan hakim dengan mereka ulang kejadian yang menjerat Chin. Sebanyak apapun uji coba dilakukan, boneka yang dibuat sama persis dengan bobot korban selalu mendarat di tempat yang berbeda. Kiko juga berhasil menemukan motif bundir Murata 3 hari sebelum ia kabur dari penjara serta 1 hari sebelum kematiannya. Rekening anak Murata menerima uang dalam jumlah besar. Hal itu menjadi bukti bahwa pria itu disuruh untuk menjebak Chin. Noda juga hadir mendukung Chin. Uang yang dibawa Chin telah ditaburi pelacak yang hanya bisa terdeteksi oleh sinar UV. Tapi tidak ada sedikit pun jejak itu pada jenazah Murata. Pemikirannya yang selaras dengan Chin membuat Noda menyembunyikan Tang untuk memancing Q, sang dalang utama. Tanpa bicara, mereka berdua tahu misi mereka. Noda melacak Q, Tang dibiarkan fokus menyelamatkan Chin, dan Chin sendiri akan memecahkan kasus ruang tertutup. Sayang, Tanaka sudah menghilang. Waktu juga makin mepet nih karena tinggal 1 jam menuju persidangan. Membuat tim ini kembali berbagi tugas. Tang dan Chin yang berniat mengambil bukti dicegat oleh kelompok Chaiwit. Chin meminta Tang untuk mengambil bukti sendiri. Sementara ia dibantu oleh teman-temannya. 大吉大利，为了和平。你忘了，我们有不青青，是来打架的，快送我去法院。 Ya, sidangnya udah mau mulai dong. Jadi aja Watanabe didampingi hanya oleh Noda dan Kiko. 者は何者かによりガラスのついたての破片で右側 Wih, Tang kayaknya berhasil menemukan yang dicari. Eits, tapi nggak semudah itu Ferguson. Karena ia malah dikejar oleh geng Watanabe. Tepat saat hakim mau mengumumkan hasil sidang, Chin hadir dan menginterupsi sang hakim. Noda memohon agar Chin diberikan kesempatan berbicara. Untung dikabulin meski ternyata ia salah ngedip nih. Chin mengungkapkan kejanggalan dalam kasus itu. Mulai dari tidak adanya pecahan kaca di bawah Watanabe serta teriakan Su Chaiwit yang merupakan pertunjukannya sendiri.
Ya, biasa deh rusut bet nih om-om. Tapi dengan pintar, ia memprovokasi kelompok Chaiwit. Entah apa yang dibicarakan, Watanabe memukul Chaiwit, tapi kemudian pingsan karena teh yang ia minum. Chaiwit yang pura-pura pingsan menghancurkan tabir kaca, lalu melukai dirinya sebelum menggores tangan Watanabe. Tak lupa ia memakai darahnya sendiri yang menjelaskan bekas jarum di lengannya. Ia meninggalkan TKP dengan luka ringan hanya untuk masuk ke TKP kedua di mana nyawanya melayang di tangan sang asisten. Dan setelah direkonstruksi jelas ada satu pecahan yang hilang. Pecahan yang menjadi alat pembunuh Chaiwit. Wih, keberadaan bukti yang berhasil dibawa oleh Tang menguatkan hipotesa Chin. Terlebih sapu tangan Anna yang mendadak hilang di CCTV. Sapu tangan yang kini berdarah itu tak sempat diambil oleh Anna karena mobil itu disita tepat setelah Chaiwit tiba di rumah sakit dan meninggal. 关键的物证。 Tapi Watanabe menghentikan Chin dengan mengaku bahwa ialah sang pembunuh. 認めます。 Saat Anna bertanya apa motifnya membunuh Chaiwit, giliran Jack datang dan menyela sang hakim. Kasihan si hakim, wibawanya dibikin terjun bebas sama mereka. Tapi atas permohonan pihak Chaiwit, akhirnya Jack diizinkan berbicara. Jack menegaskan, Watanabe memang jahat, tapi ia bukan pembunuh. Alih-alih membela Chaiwit, Jack malah membawa bukti yang menjadi motif di balik drama pembunuhan karya Kobayashi Anna. Jack ternyata menelusuri jejak Watanabe dan tiba di sebuah desa kecil di Cina. Tanpa diduga, ia menemukan akta kelahiran Anna serta ayahnya. Ternyata Watanabe adalah ayah kandung Anna yang menelantarkannya demi menikah dengan wanita pilihan keluarganya untuk mengukuhkan kekuatan Black Dragon. Tanda lahir di bahunya menguatkan asumsi Chin bahwa Watanabe bukan melecehkannya, melainkan hendak memastikan sesuatu. Kakeknya membawa keluarga kecil itu ke Jepang, di mana Watanabe terpaksa meninggalkan istri dan anaknya demi segepok uang yang ia pinjam dari ayahnya untuk biaya berobat Anna. Ayahnya, sang kepala mafia yang kejam, memaksa Watanabe menelantarkan istri serta anaknya jika memang mau menyelamatkan nyawa Anna. Yang tidak ia ketahui, kehidupan Anna dan sang ibu semakin susah setelah ditinggalkan Watanabe. Ibunya berakhir di penjara karena sepotong kue untuk anak kecil dan meregang nyawa di tempat itu. Sejak itulah Anna hidup untuk membalas dendam pada ayah kandungnya dan bertekad membuat pria itu membusuk di penjara. Kebenaran pun terungkap. Putusan sidang ditunda dengan Anna kini sebagai tersangka. Astaga, ternyata Chaiwit lah yang melecehkan Anna. Bahkan ia membanggakan sikapnya itu di depan Watanabe. Akhirnya selesai juga kasusnya. Tang hampir lupa memberikan titipan Snow, sebuah gelang yang menyerupai satu huruf. Wow, jadi ini yang dinamakan Q. Dengan beberapa wajah lama di dalamnya, mereka yakin tanpa Chin, pasti ada orang lain yang dapat mengisi kekosongan kursi itu. Sedangkan Chin dan timnya siap menyatakan perang dengan kegelapan. Ho ho ho, seperti biasa, film ketiganya ini tetap menyajikan konflik terkait pecinan yang kali ini terjadi di Tokyo. Seperti kata Chin, meski kebaikan dan kejahatan akan selalu berdampingan, pada akhirnya terang akan mengalahkan kegelapan dan semua akan indah pada waktunya. So, keep happy and stay positive ya kawan. Jangan lupa, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Dan jangan lupa juga untuk menunjukkan dukunganmu dengan like, share, dan subscribe channel Ara ya. Sampai jumpa di next video. Dan terakhir, salam pecinta film.